Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita, pertemuan kita di malam hari ini, tidak henti-hentinya ya, di 1 bulan terakhir ini kita semua disuguhkan tontonan kabar-kabar yang sebenarnya tidak begitu mengenakkan bagi kita umat Islam khususnya, yang sebenarnya peristiwa ini sudah lama terjadinya. Anggap saja resminya itu dari tahun 1948. Anggap saja ya, walaupun sebelum itu sudah ada kejadian-kejadian yang tidak bagus. Itulah saat orang-orang Yahudi bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang akhirnya mereka sebut dengan negara Israel. Nah, sejak saat itu sampai sekarang, kalau kita justru di tahun 45 itu sudah merdeka, dan di tahun-tahun itu juga Indonesia secara khusus mengajak ya kepada seluruh negara-negara lainnya untuk mendukung semua kemerdekaan negara-negara yang masih terjajah gitu. Nah, sampai saat ini di antara yang belum merdeka atau bahkan satu-satunya yang belum merdeka itu adalah Palestina gitu. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari yang tidak kita lupakan, walaupun bukan berarti kita ingat yang jauh lalu kemudian kita lupa dengan yang dekat. Enggak, yang dekat kita selalu ingat, yang jauh juga kita tidak melupakannya gitu. Begitu sebaiknya dan seharusnya. Dan sekurang-kurangnya ada 4 hal secara ringkas ya, apa yang bisa kita lakukan di sini jauh dari negeri Palestina. Sekurang-kurangnya ada 4 hal. Orang menyebutnya 4D. Orang menyebutnya 4D. D yang pertama itu adalah diplomasi sebenarnya. Ya, ini diplomasi terus dijalankan terutama oleh pemerintah pusat ya, oleh presiden, oleh Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Ini pokoknya kita dukung semua diplomasi yang diperankan oleh negara kita secara khusus gitu. Yang kedua, selain dari diplomasi, yang kedua kita juga bisa melakukan donasi gitu kan. Ya, donasi ini jangan dinilai dari besar dan kecilnya, tetapi kita menilainya dari kebersamaannya. Jadi walaupun cuma 10.000, walaupun cuma 5.000 misalnya ya, nanti akan ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satunya walaupun kecil ada deretan di antara orang-orang yang nanti akan mengenang sejarah pada saat nanti insya Allah Palestina sudah merdeka. Kira-kira kita bisa cerita dengan anak keturunan dan seterusnya bahwa sedikit banyak walaupun tidak banyak adalah yang pacak kita bantu untuk mereka-mereka yang sedang tertindas gitu ya. 5.000, 10.000 ini jangan dianggap sepele gitu.
Ini sifatnya donasi. Kalau nak besar-besaan mungkin tak katik juga gitu kan, nak besar-besaan kan. Nah, jadi kita mainnya di yang kecil-kecilan. 5.000, 10.000 jangan dianggap sebagai hal yang kita anggap percuma gitu, enggak. Termasuk misalnya contoh besarnya masjid ini misalnya, dari 5.000, dari 2.000, dari 1.000 gitu kan. Kalau masjid ini sudah jadi, adalah catatan-catatan amal baik bahwa masjid ini berdiri, di ujung-ujungnya itu adalah nama kita dikit gitu kan. walaupun kita masuk namanya di ujung, tapi ada nama kita di masjid ini insyaallah gitu kan. Ini nomor 2, donasi. Dan sekarang ini tinggal mencari tempat yang terbaik untuk menyalurkan donasi ya. Saya kira Baznas juga menyalurkan, Badan Amil Zakat Nasional juga menyalurkan donasi ya. Maksudnya memberikan fasilitas siapa yang mau berdonasi, insya Allah disampaikan dengan amanah gitu. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dakwah ini maksudnya adalah menyebarkan informasi ini. Sedikit banyak, walaupun sekali, walaupun 2 kali, adalah kita cerita dengan siapa aja itu kan, tentang Palestina. Kita cerita dengan anak yang masih kecil, tidak jadi masalah. Ini bagian dari dakwah. Dakwah itu menyebarkan, menyebut, mengenalkan nama Palestina ke orang lain gitu kan. Ini dakwah. Yang keempat, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah doa. Nah, doa ini juga jangan disepelekan, dan jangan jugalah kiranya dalam bab doa ini kita selalu mendoakan Palestina ini nunggu ada yang mimpin doanya. Kalau bisa jangan. Maksudnya kalau bisa mendoakan Palestina dan mendoakan siapa saja yang kondisinya mirip seperti Palestina, jangan menunggu kita ngaminkan doa orang lain gitu kan. Ngaminkan doa orang lain bagus, tidak ada yang salah, tetapi cobalah ngangkat tangan sendiri-sendiri supaya kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri dengan membawa doa sendiri-sendiri. Setelah sholat zuhur misalnya, coba angkat tangan, ndak usah pakai bahasa Indonesia, ndak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, mohon bantuanmu nasib saudara-saudara kami yang ada di Palestina misalnya ya. Disebut itu. Setelah kita sholat sunnah dan seterusnya, setelah misalnya menunggu waktu subuh, masuk Masjid Al-Ikhlas jam 4, masih ada sempat 2 rakaat tahiyatul masjid, masih sempat misalnya 3 rakaat witir misalnya. Setelah itu sambil menunggu azan subuh ngangkat tangan, selain doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk masyarakat sekitar, doa untuk Palestina disebut oleh masing-masing kita. Jadi jangan semata-mata menunggu mengaminkan doa orang secara rame-rame gitu kan. Nah, itu di D yang terakhir yang bisa kita lakukan di momen-momen ini. Karena banyak orang yang menduga, banyak pakar yang menduga insya Allah tidak lama lagi ya, walaupun mungkin dalam hitungan tahun, entah dalam hitungan bulan, insya Allah nanti pada akhirnya banyak sudah isyarat-isyarat yang akhirnya orang-orang percaya bahwa Israel akan habis ya, bahwa Israel akan habis. Sudah banyak isyarat-isyaratnya gitu. Kan Israel ini sebenarnya kan negara proksi. Apa negara proksi itu? Israel ini sebenarnya negara yang diadokan karena ada sponsor. Ibarat Mato Merah inilah jadi, kemudian ada sponsor, wong nak muat daerah baru, ada sponsor.
Jadi Israel jadi negara itu sponsornya itu kuat, diantaranya Amerika, Inggris, Jerman gitu kan, dan seterusnya. Nah sponsor ini sekarang ini lah buntu juga sponsor ini. Jadi sponsor ini lah buntu juga. Mana dia nak mendukung sponsor perang Ukraina dengan Rusia. Tidak kuat uang sponsor di dua perang ini, habis duit. Jadi kalau ini lepas, kami tidak pacak lagi, tidak nyokong, misalnya ya. Nah ini salah satu isyaratnya ya, bahwa Amerika dan sekutunya sekarang ini juga tengah krisis. Duit yang dulu dipakai untuk sponsor Israel, sekarang ini mereka masing-masing buntu juga kira-kira. Ya sebuntu-buntunya Amerika masih triliunan. Cuma itu kategorinya buntu gitu kan. Kategorinya buntu. Berijo dewe kira-kira kami tidak sanggup lagi misalnya kan. Nah ini isyarat yang pertama. Isyarat yang kedua, dulu kenapa akhirnya Israel ini menyatu, bukan Israel, orang-orang Yahudi ini menyatu, karena dulu sebabnya orang-orang Yahudi ini mengalami nasib yang buruk di masa dulu ya, di masa-masa siapa? Nazi ya. Orang Yahudi ini dulu, orang Yahudi di Eropa ini masing-masing mereka ini jadi orang terhina kira-kira, jadi orang terhina, dilakukan pembunuhan dan seterusnya. Nah akhirnya gara-gara itu mereka bersatu. Nah sekarang kebalikannya, mereka melakukan sesuatu hal yang sama seperti yang mereka dulu dapatkan di Eropa, tapi mereka balas dendamnya bukan ke orang Eropa, balas dendamnya ke Palestina. Ini namanya bukan perang lagi, karena dia sudah membabi buta gitu. Kalau perang kan ada aturan, militer lawan militer, militer lawan budak kecil, itulah tidak masuk akal lagi itu. Itulah habis jalan buntu. Militer musuh wong sakit, nah itu udah masuk akal lagi itu. Nah ini yang nomor dua. Yang nomor tiga sekarang ini yang menyuarakan supaya Palestina ini merdeka bukan hanya orang Islam sekarang ini. Justru demo-demo yang paling besar itu adanya di negara-negara Eropa, di Inggris gitu kan, di Perancis, di Amerika sendiri. Termasuk orang Yahudi sendiri itu demo minta ibaratnya berhenti gawian seperti ini. Nah ini beberapa tanda-tanda yang dibaca oleh orang gitu. Bahkan ada yang meramal, menduga kuat kemerdekaan Palestina itu akan ada di tahun 2027 atau 2028. Ada yang sempat ibaratnya meyakini bahwa saking tidak lamanya lagi, mungkin tahun 2027 ini akan merdeka. Entah jadinya nanti Palestina ini merdeka lalu kemudian negara Israel ini bubar gitu kan. Terus kalau negara Israel bubar, kemana uangnya? Sebenarnya gampang uangnya balik baik. Rata-rata uang Israel itu punya dua paspor pak, punya dua paspor dia dulu di Eropa dengan paspor dia sekarang negara Israel. Suruh balik, misalnya ada Yahudi dari Amerika suruh balik ke Amerika, ada Yahudi dari Inggris suruh balik ke Inggris, ada Yahudi dari Belanda suruh balik ke Belanda. Rata-rata mereka tuh pegang dua paspor. Pendatang galau, umumnya pendatang galau penghuni dari negara Israel itu, pendatang dari Eropa. Nah kalau nanti Palestina merdeka dan adalah kenangan-kenangan sedikit kita tentang Palestina, kita mendoakan, kita ada donasi kecil-kecilan, aku rasa ini bagus menjadi ingatan kita gitu. Walaupun sifatnya kecil-kecilan, sebagaimana kita ingat berdirinya Masjid Al-Ikhlas ini, walaupun tidak harus untuk disebut ya, ini untuk jadi kenangan pribadi. Saat kita nyengok Masjid Al-Ikhlas ini, kita agak-agak seneng juga, adalah kenangan-kenangan kita di Al-Ikhlas ini gitu. Saat kita misalnya melihat masjid mana lagi misalnya kan,
berdiri bagus, adalah kenang-kenangan indah kita dengan masjid itu, walaupun sifatnya tidak banyak. Jangan sampai tidak katik sama sekali kan, ibaratnya tidak katik kenangan sama sekali. Tiba-tiba orang jenguk masjid Al-Ikhlas lah bagus, katik dia kenangan di sini misalnya ya, tidak katik kenangan walaupun Rp1.000 misalnya kan, yo agak-agak mak mano gitu kan, pas nyengok di sini kan, nyesal ado, cobalah kemarin misalnya nolong cak 50.000 misalnya kan. Ini kenangan-kenangan bagus seperti ini butuh kita perbanyak di tempat lain gitu kan. Butuh kita perbanyak di tempat lain. Baik, ini saja dulu ya, kita sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.